Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Odang dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saat ini saya sebagai mahasiswa di jurusan psikologi di kelas PS21D. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebagai bagian dari tugas mata kuliah psikologi dan behaviorisme. Saya akan mempresentasikan pemikiran dari salah satu tokoh besar psikologi aliran behaviorisme yang bernama Edward Lee Thorndike. Edward Lee Thorndike ini salah seorang tokoh psikologi yang sangat terkenal dan sangat produktif di masanya. Beliau berhasil menghasilkan lebih dari 500 judul penelitian mengenai psikologi. Juga ingin saya tekankan di sini bahwasanya adalah sebagian besar penelitian dari tokoh Thorndike ini dihasilkan itu sebelum aliran behaviorisme itu sendiri muncul. Saya tidak akan membahas profil atau biografi lebih detail. Mungkin teman-teman bisa mencari sendiri di sumber-sumber yang banyak di internet, misalkan di Wikipedia. Nah, saya akan masuk coba ke pemikiran Thorndike. Kita masuk ke bagian utama, yaitu teori utama dari Thorndike yang pertama itu yang yang dimana disebut sebagai connectionisme atau connexism, bahwa hasil belajar itu merupakan ikatan atau koneksi antara keadaan indrawi atau stimulus dengan impuls untuk bertindak sebagai respon. Nah, karena itu teori dari Thorndike ini juga dimasukkan dalam kategori asosiasi SR atau stimulus respon. Stimulus respon pada slide berikutnya ya. Coba tar. Teman-teman akan melihat satu konsep juga yang dikemukakan oleh Thorndike, yaitu selecting and connecting. Di mana prinsip ini sebagai satu prinsip belajar dari Thorndike, yang mana menurut Thorndike belajar itu terjadi melalui proses trial and error, atau mungkin kalau dalam bahasa Indonesia adalah coba salah. Lalu kemudian Thorndike sendiri sebenarnya lebih suka menggunakan istilah selecting and connecting. Nah, penjelasannya adalah bahwa pada dasarnya organisme dalam ini yang mau saya garis bawahi adalah manusia dan hewan ya. Itu akan lebih sebelumnya akan memilah-milah atau memilih-milih terlebih dahulu dari berbagai kemungkinan respon yang dapat diberikan terhadap sebuah stimulus. Misalnya setelah melakukan beberapa percobaan, misal percobaan A, percobaan B, percobaan C dan sebagainya, maka perilaku yang dimunculkan dari A, B, C tersebut dipilih mana nih yang paling tepat dan mana yang paling sesuai terhadap stimulus yang muncul itu. Inilah yang disebut sebagai prinsip selecting and connecting. Jadi perilaku yang benar dalam menghadapi stimulus itu kemudian dipilih dan dikaitkan dengan stimulus yang bersangkutan. Mungkin sebagai ilustrasi pada slide berikutnya kita akan melihat sebuah ilustrasi. Dalam hal ini saya coba menampilkan video berdurasi sekitar 2 menit. Dalam video ini serupa juga dilakukan oleh Thorndike untuk melakukan eksperimen terhadap teorinya melalui kucing pada saat itu. Nah, kita akan saksikan bersama-sama. But how is a new skill learned? That was a question which began to fascinate Thorndike. To answer it, he built some ingenious puzzle boxes from which cats could only escape by operating latches. And in you go. The cat appears to be very clever in engineering its escape, solving the problem with a deftly placed paw and a push of its nose.
But Thorndike didn't believe that an animal, even a clever cat, understands the consequences of its behavior. When he placed a cat in the puzzle box for the first time, Thorndike was unable to see any evidence of flashes of insight. The successful actions appeared first by chance. He proved that the apparent cleverness arose by trial and error, and used graphs to measure the rate of learning. A well-practiced cat quickly recalls the actions that help it escape to its reward of food. If an action brings a reward, Thorndike believed that that action becomes stamped into the mind. In his thesis, he explained further his ideas about learning, that behavior changes because of its consequences. He called this his law of effect, which explained how even wild creatures develop new habits. Thorndike membuat satu box atau semacam kandang seperti itu ya, di mana di dalamnya ada tuas, ada pedal, ada kunci pintu di situ. Nah, dalam penelitiannya Thorndike dikenal sebagai ilmuwan yang gemar dengan binatang, yang seringkali juga binatang-binatangnya itu dijadikan sebagai subjek penelitian teorinya. Nah, Thorndike menggunakan begitu banyak binatang, mulai dari tikus, merpati, kucing. Nah, dalam hal ini kucing misalnya yang tadi kita saksikan di video, Thorndike memasukkan kucing ke dalam kotak atau kandang. Nah, si kucing itu tidak nyaman yang kita sempat tadi lihat dalam ilustrasi di video. Setelah kucing dimasukkan ke dalam box, dia akan mencoba mencakar, melompat, dan tindakan lainnya. Itu dilakukan oleh kucing supaya dia bisa keluar dari box, upaya-upaya tadi tersebut. Nah, itu adalah merupakan tindakannya yang mencakar atau melompat tadi atau menggaruk. Tindakan yang dilakukan kucing itu adalah sebagai bentuk respon-respon yang muncul, lalu kemudian suatu ketika dia secara tidak sengaja menekan tuas kunci atau pedal, dan akhirnya pintu box pun terbuka. Nah, setelah pintu box terbuka, maka si kucing tersebut pastinya otomatis keluar. Nah, setelah itu si kucing kemudian dimasukkan kembali. Berikutnya dia akan tetap melakukan hal yang serupa, namun dalam durasi waktu yang tidak seperti di percobaan pertama. Percobaan pertama mungkin agak lama, percobaan kedua relatif cukup tidak terlalu lama, dan percobaan berikutnya akan relatif dengan waktu yang pendek si kucing akan mampu membuka si tuasnya. Nah, perilaku yang sama seperti itu ya, kemudian menginjak tuas lagi. Nah, di sini kemudian terjadilah yang dinamakan stimulus responnya, sampai akhirnya si kucing bisa menekan tuas dalam tempo waktu singkat setelah dilakukan pengulangan. Jadi dari berbagai macam kemungkinan respon itu, dia akan menemukan respon yang paling tepat, yaitu menekan pedal. Nah, di sini yang disebut connecting itu adalah ketika si kucing bisa selecting dan akhirnya connecting setelah sebelumnya melakukan selecting. Oke. Slide berikutnya kita melanjutkan dengan konsep yang dikemukakan oleh Thorndike, yaitu incremental learning. Jadi belajar itu menurut Thorndike terjadi sedikit demi sedikit. Nah, ini sebenarnya agak berbeda atau berbeda dengan misalnya dengan pendapat aliran Gestalt, di mana menurut yang sebagaimana kita ketahui di MK SAP kalau nggak salah, di semester awal itu yang menyatakan bahwa belajar itu dalam pandangan Gestalt terjadi dengan segera.
Dan pandangan Geslat ini bahwasanya belajar terjadi karena adanya pemahaman mendalam yang datang secara tiba-tiba atau yang disebut sebagai insight. Nah, jadi dalam hal ini Thorndike tidak setuju dengan pandangan Geslat. Menurut Thorndike, bahwa yang namanya belajar itu akan selalu melalui proses sedikit demi sedikit secara bertahap ya, yaitu dengan tadi yang tadi disebut sebagai trial and error. Di mana juga menurut Thorndike, trial and error itu baru akan berhenti kalau individu menemukan jawaban yang tepat. Nah, sementara menurutnya juga kriteria keberhasilan belajar itu akan terjadi bila semakin sering seorang individu belajar, maka akan semakin cepat pula dalam memberikan respon. Nah, jadi ini berkaitan dengan kecepatan dalam memberikan respon. Nah, jadi secara umum teman-teman, teori Thorndike itu bisa dibagi, tadi yang saya sampaikan adalah pandangan umumnya ya, skema besarnya. Jadi secara umum teori Thorndike itu bisa dibagi menjadi dua bagian atau dua masa lah, yaitu sebelum tahun 1930 dan setelah tahun 1930. Nah, kenapa demikian? Ini sebenarnya sangat menarik ya. Nanti kita bisa lihat di slide-slide berikutnya. Ini juga berkaitan dengan erat dengan munculnya, sebenarnya berkaitan erat juga dengan munculnya aliran behaviorisme itu sendiri ya. Jadi di tahun sebelum 1930 itu juga akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah yang primer dan kedua adalah yang sekunder. Nah, kita masuk ke pada slide berikutnya tentang konsep-konsep Thorndike sebelum tahun 1930. Nah, yang sini yang akan saya sampaikan adalah konsep primernya dulu ya. Sebenarnya secara garis besar si teori Thorndike ini sudah pernah dibahas juga sudah di mata kuliah sejarah aliran psikologi di semester awal yang kebetulan juga diampu oleh Bu Ayu ya. Jadi konsep primer yang dikemukakan oleh Thorndike sebelum tahun 1930 yang pertama adalah prinsip the law of readiness, atau yang kedua the law of exercise, dan yang ketiga adalah the law of effect. Oke, coba kita bahas satu persatu secara detail ya. Yang pertama adalah the law of readiness. Ya, the law of readiness sendiri ini ada beberapa poin atau beberapa premis ya di dalamnya. Yang pertama adalah bila seseorang siap melakukan suatu tindakan dan kemudian melakukan tindakan itu sendiri, maka akan mendatangkan kepuasan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bila seseorang siap melakukan suatu tindakan atau setiap melakukan sesuatu akan melakukan sesuatu tapi dia itu sudah siap melakukan sesuatu tapi tidak melakukannya, itu akan membuatnya merasa tidak nyaman ya atau terganggu. Nah, dan yang ketiga adalah poin yang ketiga yang berkaitan dengan the law of readiness ini adalah bila seorang atau si individu tersebut tidak siap melakukan suatu tindakan dan ia dipaksa untuk melakukan tindakan, maka hal itu juga akan membuatnya tidak nyaman. Nah, teori ini saya yakin teman-teman walaupun dalam kondisi hanya sebatas video pasti punya ilustrasi lah ya di dalamnya. Coba saya sedikit contohkan misalnya. Dulu nih, kalau misalnya disuruh belajar lah teman-teman, tapi teman-teman belum siap, semacam-macam, bisa karena ngantuk, lagi asik main game online atau ya dan lain sebagainya lah. Nah, hal itu pastinya kan membuat teman-teman merasa nggak nyaman kan. Nah, itu contoh sederhananya. Nah, yang menjadi konsep dari law of readiness.
Berikutnya adalah the law of exercise. Nah, perlu digarisbawahi ya, ini poin sebelum tahun 1930-an. Thorndike menyatakan adanya dua law di dalam law of exercise ini. Pertama adalah law of use. Nah, yang dimana pengertiannya adalah koneksi antara stimulus dan respon itu akan diperkuat kalau digunakan. Dan law berikutnya adalah law of disuse. Nah, pengertiannya adalah koneksi antara stimulus dan respon atau keterkaitan antara stimulus dan respon ini akan diperlemah atau lemah lah kalau perilaku tersebut atau latihannya itu tidak diteruskan atau sudah jarang digunakan. Misal kalau secara biologis fungsi saraf lah ya, neuron atau dan lainnya dalam merespons stimulus itu kalau tidak digunakan akan berpengaruh terhadap ingatan ya. Saya kira itu juga yang bisa menjelaskan kenapa bisa terjadi lupa misalnya. Nah, hal yang demikian ini menjadi bagian dari atau konsep dari prinsip law of disuse atau poin yang dimana menjadi bagian dari poinnya law of exercise. Nah, jadi intinya adalah di law of exercise ini semakin dilatih atau dilakukan berulang-ulang akan semakin sempurna. Nah, ini menurut Thorndike ya pada waktu itu atau sebelum tahun 1930. Oke. Berikutnya disebut sebagai law of effect. Pengertiannya adalah kuat atau lemahnya ikatan antara stimulus dan respon merupakan hasil dari akibat terhadap respon yang dilakukan. Nah, jadi di sini yang ditekankan adalah hasil dari akibat terhadap respon yang dilakukan atau bahasa lainnya adalah reinforcement. Nah, respon diikuti dengan akibat yang menyenangkan atau mendapatkan reinforcement akan diperkuat. Sedangkan respon yang diikuti dengan hukuman atau yang tidak menyenangkan akan memperlemah ikatan. Dalam hal ini hukuman atau punishment ya. Oke, slide berikutnya adalah konsep-konsep sekunder sebelum tahun 1930. Pertama ada multiple response, ada state or attitude, ada potensi of element, ada respond by analogy or similarity, dan yang terakhir ada associative shifting. Oke, saya akan coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah multiple response. Nah, ini berkaitan juga sebenarnya dengan hal ini yang berkaitan dengan prinsip trial and error atau salah coba tadi ya. Yang sebelumnya yang sudah saya sampaikan di pembuka awal. Nah, Thorndike menyatakan bahwa organisme itu akan memberikan respon-respon yang bervariasi terhadap suatu masalah. Jadi ketika mendapatkan masalah, kita tuh cenderung melakukan berbagai macam kemungkinan atau perilaku. Kemudian, nah pas nanti kita akan menemukan, jadi misalnya gini, katakan respon pertama gagal, kita akan mencoba respon yang berikutnya. Respon berikutnya gagal, kita akan mencoba respon berikutnya lagi. Nah, ini adalah merupakan rangkaian-rangkaian dari respon. Jadi kalau masih gagal lagi ya coba memberikan respon sampai ditemukan respon yang benar. Nah, ini yang disebut sebagai multiple respon. Berikutnya adalah yang di bagian sekunder ini set or attitude. Dalam hal ini individual differences atau perbedaan individu lah. Dalam belajar itu bisa dijelaskan melalui perbedaan dari latar belakang misalnya, dari individu, bisa dari
kultur, genetik, keadaan sesaat. Keadaan sesaat tuh kayak misalnya kelelahan ya, kelaparan, atau situasi emosional lainnya. Sebagai contoh misal, ketika kok individu ini berbeda dengan individu lain ya, bisa macam-macam ya yang menyebabkan ya, kemarin di pertemuan terakhir terkait pembahasan Pavlov, kalau salah saya pernah menyampaikan perihal kenapa orang kembar tapi responnya berbeda gitu, dengan stimulus yang sama tapi responnya berbeda. Nah ini sedikit bisa dijelaskan oleh teorinya Thorndike ini, karena bisa saja misalkan dalam kondisi dia lagi kelaparan dia disuruh mengerjakan, misalkan si kakaknya kelaparan, lagi lapar, ya adiknya tidak dalam kondisi lapar tapi diberi stimulus yang sama. Yang satu yang lapar dia cenderung akan menolak atau bahkan dengan merasa terganggu lah, tapi yang perutnya tidak lapar, tidak dalam kondisi lapar tadi, si adiknya misalnya, dia akan merespon dengan respon yang positif dalam hal ini misalnya. Itu contoh sederhananya. Nah, berikut di bagian sekunder juga itu ada propertensi of element. Lingkungan yang dihadapi organisme itu sangat kompleks ya, manusia lah dalam hal ini. Sehingga jadi tidak mungkin bisa memperhatikan semua aspek dari stimulus dengan cara yang sama pentingnya. Jadi organisme itu akan membedakan antara aspek-aspek yang sangat diperhatikan dan aspek-aspek yang diabaikan. Jadi respon individu itu tergantung dari aspek-aspek yang diperhatikan. Sebagai contoh misalnya, kalau teman-teman perhatikan bayi misalnya, bayi itu kan tidak akan memberikan respon yang sama pada setiap orang. Misalnya pada usia tertentu di mana ketika si bayi itu sudah mulai mengenal wajah, mana yang pengasuhnya atau ibunya gitu, mana yang bukan. Nah, si bayi itu akan memberikan respon yang berbeda antara bukan pengasuhnya dan yang pengasuhnya. Contoh kalau pengasuhnya kemudian menggoda si bayi gitu. Nah, pastinya kan kalau bayi itu kenal dengan pengasuhnya, dia akan tertawa atau memberikan respon tertawa lah. Nah, tapi hal ini kalau orang itu tidak dikenal oleh si bayi, pastinya kan bukannya si bayi tertawa, sangat dimungkinkan si bayi ini akan menangis justru. Nah, itulah contoh sederhananya. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip terkait respon by analogi or similarity. Nah, jadi dalam pengertiannya adalah dalam menghadapi situasi yang baru, si organisme itu akan cenderung menggunakan pengalaman lamanya. Jadi karena situasi baru yang mirip itu sebenarnya mah akan lebih mudah diasosiasikan atau diasosiasikan tuh dengan situasi yang pernah ditemui gitu. Itu akan lebih mudah dihadapi gitu. Ini maksudnya gini nih. Jadi kalau menghadapi situasi yang baru, itu seseorang itu cenderung mengingat kembali kalau dulu tuh pengalaman waktu melakukan yang situasi yang mirip itu seperti apa sih dulu gitu, cara penanganannya gitu, cara memberikan responnya yang kayak apa sih gitu. Nah, karena itulah cenderung itu kayak diulang sama, dia itu berusaha melihat adanya kesamaan-kesamaan tadi. Nah, ini yang mendasari pendapat Thorndike terkait misalnya transfer of training gitu, ya melalui elemen yang identik tadi lah. Nah, konsep terakhir yang muncul sebelum 1930 sebagai secondary disebut sebagai associative shifting ya. Di sini penjelasannya adalah bahwa secara bertahap organisme itu dilatih untuk dapat menghadapi situasi atau masalah baru ya, atau masalah yang lebih kompleks. Nah, prinsip ini sih
sebenarnya agak berbeda sedikit dengan teori trial and error yang ada pada prinsip the law of effect. Nah, prinsip ini lebih dikendalikan pada prinsip persepsi, maksud saya, terhadap kontinuitas atau kesinambungan. Penjelasan tambahannya misalkan dari associative shifting ini, jadi selama ada elemen dari situasi awal, dari sebuah situasi di dalam suatu situasi yang baru, maka respon yang sama itu akan diberikan oleh seseorang. Ini mirip kayak siapa ya? Kayak dengan konsep generalisasinya yang dikemukakan oleh Pavlov pada pertemuan kemarin ya. Contohnya misal gini. Seorang anak nih yang dipanggil, kita nih si ibunya atau lah memanggil si anaknya tersebut. Nah, dia itu menjemputkan nama. Kemudian setelah si anak itu mendekat, si ibunya memberikan pelukan pada si anak itu. Nah, jadi kemudian si anak ini akan belajar ketika namanya dipanggil, dia itu akan mendapatkan pelukan nih. Ketika namanya dipanggil, dia akan mendapatkan pelukan. Nah, itu kan terjadi berulang. Kemudian setelah terjadi berulang dan menjadi kebiasaan, meskipun kemudian si ibunya mencoba memanggilnya dengan nada yang tinggi misalnya, nada menengah, nada rendah, ataupun kayak orang membentak lah, manggil nama gitu. Nah, anak ini dia selama namanya dipanggil, dia akan teringat dengan pengalamannya yang sebelumnya, dalam hal ini pengalaman dipeluk, pengalaman yang menyenangkan. Nah, ketika namanya disebut, dia akan datang dan akan mendapatkan pelukan dari ibu misalnya. Nah, dia akan tetap datang. Nah, ini yang disebut sebagai associative shifting. Oke. Ini slide berikutnya kita akan lanjutkan dengan konsep-konsep Thorndike setelah tahun 1930. Nah, ini yang menarik ya di sini. Jadi setelah tahun 1930 itu Thorndike melakukan beberapa revisi. Yang pertama, revisi yang dilakukan terhadap law of exercise. Nah, di pembahasan awal tadi saya bahas dalam law of exercise ini kan ada dua law. Pertama law of use dan law of disuse. Nah, law of use kan menyatakan bahwa kaitan antara stimulus dan respon akan diperkuat dengan mengulang-ulang latihan. Nah, ternyata setelah menemukan beberapa jadi si Thorndike ini melakukan penelitian lagi, khususnya setelah 1930 itu terhadap manusia nih yang menarik. Dulu kan sebelum 1930 dia tuh penelitiannya terhadap hewan. Nah, setelah 1930 dia udah melakukan penelitian terhadap manusia. Nah, ketika diterapkan kepada manusia, ini yang menarik, ternyata nggak tepat. Nah, meskipun dilakukan pengulangan berapa kali pun, itu ternyata juga tidak memperkuat kaitan yang timbul dari respon ini. Nah, begitu pula dengan teori law of disuse. Ternyata belum tentu akan berarti membuat kaitan stimulus dan respon ini lemah. Jadi kan latihan memang akan meningkatkan kemampuan dari seseorang. Namun, nah di sini yang ditemukan Thorndike ya, adalah namun akan lebih terbantu kalau si organisme itu atau si individu tersebut itu sendiri tahu hasil latihannya. Sebenarnya si individu itu harus tahu akibat dari perilaku yang dimunculkan itu apa yang dia dapatkan. Nah, jadi kalau dia udah tahu hasil latihannya, kemudian baru latihan itu dia akan semakin dengan sendirinya memperbanyak latihan karena dia kan udah tahu nih hasil latihannya akan seperti apa atau capaian seperti apa gitu. Nah, dalam ini dia akan lebih bersemangat dan akan semakin kuat pula keterkaitannya. Nah, ini adalah revisi dari law of exercise. Jadi, poin penekanan di sini adalah, jadi latihan yang benar adalah penggunaan yang benar dan akan mendapatkan reward. Jadi selama dia tidak mendapatkan reward, keterkaitan stimulus respon ini meskipun diulang-ulang secara terus-menerus tidak akan
kuat kaitannya. Oke, kemudian tadi law of disuse. Kalau kalau seandainya hubungan antara stimulus responnya ini sudah terbentuk sebenarnya, ketika dia melakukan sesuatu terus kemudian dia mendapatkan reward yang jelas sebenarnya mah, meskipun dia jarang melakukannya, jarang exercise lah istilahnya, itu katanya kaitannya sudah terbentuk gitu. Jadi sudah berbentuk dengan kuat lah kira-kira gitu. Jadi suatu saat ketika muncul lagi nanti akan memberikan respon yang sama gitu. Oke ya, ini revisi untuk law of exercise. Berikutnya Thorndike juga memberikan revisi terhadap the law of effect. Nah, oke, ini menarik juga. Teman-teman, akibat menyenangkan itu akan memperkuat respon yang sementara tadi kan ya, dan sifat yang tidak menyenangkan belum tentu akan menyebabkan lemahnya respon. Nah, diawalkan sebelum tahun 1930, Thorndike ini berpikir atau mengajukan teori law of effect ini adalah bahwa punishment itu akan menghilangkan atau melemahkan respon. Nah, ini yang menarik, ternyata setelah dilakukan uji coba berikutnya terhadap subjek atau subjeknya manusia atau orang, ternyata tidak. Nah, ini berdasarkan hasil penelitiannya Thorndike ya, utamanya tadi lah terhadap manusia. Thorndike menemukan bahwa hadiah atau reward atau reinforcement itu akan meningkatkan kekuatan koneksi antara stimulus respon. Nah, dan hukuman itu tidak berpengaruh nyata ternyata. Yang masih ada pengaruh itu reward bukan hukuman ternyata. Nah, karena dalam beberapa penelitiannya dengan penelitian langsung terhadap manusia, ternyata hukuman ini tidak efektif dan tidak terlalu berpengaruh terhadap kuat lemahnya koneksi stimulus respon. Nah, hasil penelitian Thorndike ini juga kemudian menjadi dasar untuk pendidikan di barat. Nah, bahwa sebisa mungkin di barat itu ya, di Amerika dalam hal ini khususnya atau Eropa pada umumnya, jangan memberikan punishment. Sebisa mungkin jangan memberikan punishment. Karena apa? Karena tadilah diawali oleh teorinya Thorndike dan sudah membuktikan tentang ini bahwa punishment itu tidak ada pengaruh yang nyata gitu. Nah, berikutnya adalah tadi kan revisi di 2 hukum. Nah, sekarang ada penambahan. Berikutnya Thorndike juga mengemukakan tentang belongingness ya. Nah, ini adalah prinsip penambahan baru dalam teorinya Thorndike. Jadi Thorndike tidak setuju dengan proximitas. Nah, jadi bahwa berdekatan itu belum tentu diingat dengan baik. Justru yang lebih diingat itu kalau kaitan makna bersama. Sebagai contoh misalnya, kalau di anak teman-teman kelas D atau siapapun yang melihat presentasi ini, ada yang anak IPA misalnya. Pastikan teman-teman sangat familiar dengan tabel periodik atau tabel kimia itulah. Ada unsur-unsur itu kan, ada unsur-unsurnya kan. Nah, ada helium, kalium dan lain sebagainya. Jadi ya, meskipun itu si tabel periodik itu disusun secara berdekatan, itu tidak lantas kemudian serta-merta kita bisa menghafal dan butuh tenaga ekstra sebenarnya untuk menghafalnya juga. Nah, itu dulu itu ada teman-teman atau suka menciptakan suatu cara untuk bisa mengingat dengan sebuah kalimat yang lebih dianggap memiliki makna ya. Misalnya untuk ada kalimat Halina kawin Ruby CS frustasi, ada halium, natrium, kalium, kayak gitulah. Itu jadi kan dengan menggunakan kalimat itu kan sudah lebih bermakna. Kemudian akan lebih bisa mengingat.
kembali kan, bisa mengingat kembali dan ya, itulah sebagai contoh saja sih. Intinya adalah ketika kita mengatakan itu dengan sesuatu yang ada maknanya, itu akan lebih memudahkan kita untuk mengingat. Nah, dan proses belajar akan lebih efektif dalam hal ini kalau kita bisa menemukan makna dari dua hal yang sedang kita pelajari itu. Oke, terakhir, ini juga bagian dari penambahan oleh Thorndike, apa yang disebut sebagai spread of effect. Pengertiannya adalah akibat yang menyenangkan itu tidak hanya memperkuat satu respon saja, tapi bisa memperkuat respon-respon yang lain. Contohnya misalnya ketika seorang anak ya melakukan sesuatu diperintahkan lah oleh orang tuanya misalnya kan. Terus kemudian dia mendapatkan reward atau hadiah lah. Ini kan akan membuat si anak itu ketika mendapatkan perintah yang lain, walau perintah itu berbeda dengan perintah yang sebelumnya, silakan awalnya teman-teman sama orang tua disuruh beli galon, terus dikasih hadiah entah itu uang saku atau apa gitu. Nah, ketika teman-teman diberi kerjaan, walau itu bukan beli galon lagi, misalnya beli yang lainnya, teman-teman akan merespon dengan respon yang sama gitu. Paham nggak? Nah, jadi teman-teman akan melakukan lagi atau menuruti perintah orang tuanya lagi, bahkan cenderung ya udah langsung aja gitu kan. Ingat waktu di teman-teman ketika teman-teman menuruti perintah orang tua, kita akan dapat hadiah nih, kira-kira gitulah. Nah, ini yang dimaksud dengan spread of effect. Spread of effect ya. Saya kira untuk pembahasan presentasi kali ini saya cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan melalui grup atau media lainnya.